Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang al-muflis. Siapakah orang yang muflis? Dalam bahasa Arab, al-muflis, muflis itu dalam bahasa kita bermakna orang yang bangkrut. Nah, jadi untuk bahasan kita kali ini adalah tentang orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang kita akan mempelajari hadis Rasulullah SAW. Kita coba share dari ini. Ya, kita akan coba share dari hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang muflis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa man min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi ukhiza min khatayahum wa turihat alaihi thumma turiha finnari. Rawahu Muslim. Artinya ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kamu sekalian tahu? Apa kalian tahu apa itu muflis, orang yang muflis, atau siapa orang yang muflis? Maka mereka menjawab, orang yang muflis di antara kami adalah orang yang tidak ada dirham dia punya, dan tidak pula ada barang. Ya, tidak punya uang, tidak punya barang kekayaan lain. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya dan puasa dan pahala zakatnya, dan dia juga datang pada hari kiamat membawa dosa qad syatama hadza, dia sudah mencaci maki orang ini, wa qazafa hadza, menuduh orang ini, wa akala maza, dan memakan harta orang lain, wa safaka dama hadza, kemudian dia
menumpahkan darah orang yang lain lagi, wa daraba hadza, memukul orang lain. Fa yu'ta min hasanatihi, maka diberikan kepada dia ini dari kebaikannya. Maksudnya diberikan kepada orang yang dia lakukan tadi, kesalahan tadi, diberikan kepada orang itu dari kebaikannya. Wa hadza min hasanati, dan kepada orang ini kebaikan dia yang lain lagi. Fa in faniyat, maka jika sudah habis kebaikannya, sebelum diputuskan atau sebelum dia menunaikan atau membayar utangnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya tadi, ukhiza min khotoya, diambillah kesalahan mereka, kemudian atau diambil dosa-dosa orang yang dia aniaya, yang dia buat salah tadi, kemudian futurihat alaihi, dosa orang itu diserahkan kepada dia, summa turiha finnar, setelah itu dia tidak punya apa-apa lagi dari kebaikan, kemudian dosa sudah banyak, summa turiha finnar, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita melihat dari lafaz hadis ini, pertama Rasulullah SAW dia sedang duduk bersama sahabat, kemudian Nabi rupanya memakai sistem dialog bersama sahabat, di mana Nabi memancing perhatian mereka. Nabi bertanya, wahai sahabatku, atadruna mal muflis, kamu tahu enggak apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut gitu. Nah, tentu para sahabat menjawab sesuai dengan pemahaman mereka tentang bangkrut, makna dunianya apa gitu. Makna dunia orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang. Man la dirham lahu, tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya uang, wala mata, dan tidak pula punya barang kekayaan yang lain, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan dan sebagainya, tidak punya binatang ternak. Pokoknya bangkrut, habis semua gitu. Inilah orang yang bangkrut, orang yang sudah kehabisan uang, kehabisan harta. Tapi kata Rasulullah SAW, bukan itu yang bangkrut yang sebenarnya. Yang bangkrut yang sebenarnya adalah kata Rasulullah SAW, mayyati min ummati, orang yang dari umatku, yaitu yang bangkrut umat itu adalah yang memang dia datang pada hari kiamat nanti, dia punya pahala sholat rajin, pahala sholat banyak, puasa juga oke, wasiyamin, wazakatin, pahala zakat ada, pahala haji ada. Tapi rupanya wayati qad syatama hadza, dia datang juga pada hari kiamat itu tapi membawa dosa. Apa dosanya? Nah, dosanya adalah qad syatama hadza, dia sudah mencaci maki orang ini. Nah, ada orang yang dia caci maki. Wa qazafa hadza. Tengok lagi, ada pula orang yang dia dituduh orang itu berzina, difitnah orang itu dengan kesalahan-kesalahan. Wa qazafa hadza. Orang dituduh dan difitnah. Nah, dan seperti itu ada pula orang lain yang hartanya dimakannya. Wa akala mala hadza. Wa syafaka dama hadza. Nah, sampai segitu juga, dia juga menumpahkan darah orang lain, membunuh orang. Wa daraba hadza, ada orang yang dia pukul. Nah, dosa-dosa yang dia bawa ini, kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanati. Orang-orang yang dia caci, yang dia tuduh, yang hartanya dimakannya, orang yang dibunuhnya dan dipukul dan sebagainya, itu nanti orang ini akan diberikan kebaikan, ya. Kebaikan dia itu diberikan kepada orang yang dia aniaya, yang dia bunuh dan sebagainya. Sudah itu
Orang lain carilah kebaikannya sampai pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sholatnya hilang, habis. Nah, setelah habis pahala-pahala itu, maka yang dia keputusan untuk dia juga masih belum selesai gitu, karena masih banyak lagi orang-orang yang belum mendapat hak dari dia. Maka akhirnya kesalahan orang yang dia aniaya, yang dia caci, yang dia bunuh dan sebagainya tadi, kesalahan orang itu diberikan kepada dia, kemudian sudah pahala tidak ada lagi, dosa orang dia tanggung, akhirnya apa yang akan jadi kepada dia? Tsumma turiha finnar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dilemparkan mereka. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, kita coba melihat apa sebenarnya yang menyebabkan orang bisa menjadi bangkrut ini. Bangkrut di akhirat ini apa saja penyebabnya. Nah, kita lihat asbabul iflas. Penyebab orang bisa bangkrut yang disebut Rasulullah itu. Pertama, awal wa al-ghaflatu anil hisab al-ukhrawi. Karena lalai dari hisab akhirat. Akhirnya artinya orang ini tidak mungkin yakin bahwa di akhirat akan ada hisab, ada perhitungan, ada pembalasan, tapi dia lalai sehingga dia lupa bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir nanti di akhirat, dan di akhirat akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah, kedua juga penyebab orang bisa saja dia muflis atau dia mengambil hak orang lain adalah ihmalu muhasabatin nafs fid dunia. Dia tidak memperdulikan untuk mengadakan evaluasi muhasabah terhadap dirinya di dunia. Jadi dia lupa untuk evaluasi diri, apakah dia sudah melakukan kebaikan atau tidak. Nah, yang ketiga penyebabnya adalah al-ightirar bil quwwah, terperdaya oleh kekuatan, wa amnil uqubah ad-dunyawiyah, dan merasa aman dari iqab dunia. Nah, ini kan kalau kita lihat hari ini banyak orang-orang kuat yang menganiaya orang lemah. Apalagi kalau eh, selama dia berkuasa, dia tidak tersentuh oleh hukum, apa kan? Atau selama dia punya kekuatan, itu apapun yang dia lakukan, ada kadang tanah orang yang dirampasnya, kadang anak orang yang diganggu, kadang ada orang yang dipukul, bahkan ada orang yang dibunuh, dia lepas-lepas saja gitu. Artinya tidak merasa aman dari ikut dunia. Nah, kalau orang seperti ini di dunia mungkin dia aman, tapi nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang muflis. Nah, yang keempat, penyebab orang jadi muflis, orang bisa bangkrut nanti di dunia dan akhirat ada at-ta'wil anil afwi. Terlalu berharap atau mengandalkan kemaafan dari orang lain. Jadi sekarang berdosa aja gitu. Sekarang ambil aja hak orang, nanti paling nanti minta maaf atau minta ampun gitu. Yang kelima as-suhbah. Nah, ini wali manapun karena kita ada pertemanan, tentu kadang ada salah, ada yang kita mungkin membuli, ada kita mencaci dan sebagainya. Pertemanan yang juga menyebabkan kita kadang bisa bangkrut juga kalau salah-salah teman. Wal mukhalatah, dan bergaul dan bercampur dengan orang lain, berinteraksi juga menyebabkan kita bisa saja akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah, sekarang sebenarnya orang hak-hak yang menyebabkan orang dosa, yang menyebabkan orang bangkrut di akhirat itu kesemuanya dia itu adalah hukuk Bani Adam, hak Bani Adam, hak manusia lain yang kita ambil. Kalau kalau dosa kepada Allah Ta'ala kita bisa minta ampun. Tapi kalau hak dosa kita kepada orang lain, kepada manusia, kepada makhluk Allah itu, maka kita harus
minta maaf kepada mereka, atau kalau ada haknya dikembalikan haknya. Nah, ini yang kadang kita lalai. Bisa kata orang itu sudah meninggal dunia, atau orang itu sudah tidak kita kenal lagi, atau sudah pindah dan sebagainya. Maka para penonton yang berbahagia, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti? Kita bisa melakukan beberapa hal. Setidaknya ada tujuh amalan yang bisa kita lakukan atau pekerjaan yang bisa kita lakukan supaya kita terbebas dari kebangkrutan yang sebenarnya, kebangkrutan akhirat itu, dunia dan akhirat sebenarnya. Yang pertama adalah ayyakuna yaqazan tijaha hukukil khalqi, bahwasanya dia memang sadar untuk menyadari hak-hak hamba, hak makhluk, dan sensitif gitu. Jadi kalau ada hak makhluk yang terambil, sensitif sekali, dia cepat untuk sadar. Nah, yang kedua, dawamu istihdharil hisabil dawam istihdhar hisabil qiyamah. Selalu menghadirkan hisab, perhitungan hari kiamat nanti. Bahwa apapun yang kita amalkan akan dihitung, akan kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga, orang yang bisa selamat dari iflas, dari kebangkrutan itu adalah dawam muhasabatun nafs. Selalu mengadakan evaluasi diri. Ya, ar-rabi'an, yang keempat, ada mutta'awil al-afwi. Tidak terlalu mengandalkan atau tidak terlalu berharap dari kemaafan orang lain. Karena kalau di dunia kita minta maaf, apalagi di akhirat nanti susah untuk mendapatkan kemaafan dari orang lain. Yang kelima, tazakkur qudratillahi alaik, atau tazkuru qudratallahi alaik, yaitu kamu mengingat kekuasaan Allah atasmu. Artinya seberapa kita berkuasa, seberapa kita jadi orang kuat hari ini, tentu kita akan kekuasaan kita itu dibanding kekuasaan Allah Ta'ala tidak seberapanya. Ya, banyak orang yang kuat, tidak tersentuh oleh undang-undang, tersentuh hukum, tapi ada masanya dosa-dosanya dibuka oleh Allah. Janganlah Anda nunggu, tidak menunggu sampai akhirat, di dunia jadi dibuka, apalagi kalau di akhirat nanti. Yang keenam, untuk selamat dari kebangkrutan itu adalah at-tahallul minal mazalim fid dunya, minta maaf dan minta dihalalkan dari hak-hak orang yang kita ambil itu di dunia. Jadi usahakan cari cepat minta maaf, balikkan hartanya, atau berbaik dengan orang yang pernah diganggu. Yang ketujuh, muamalatul khalqi bil afwi was safar, yaitu bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan makhluk Allah, dengan manusia yang lain, dengan cara selalu memaafkan dan selalu berlapang dada. Ini tentunya perlu kita lakukan. Maka kita coba untuk melihat beberapa hal tentang tadi, bagaimana kita bisa selamat dari bahaya kebangkrutan yang sebenarnya, itu kebangkrutan di akhirat. Ya, tidak punya pahala lagi, dosa pahala habis, dosa orang ditimpakan, ya gitu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang pertama tadi, cara kita bisa selamat itu adalah kita bangun, ya qazan, ada hati yang bangun, jiwa yang terjaga, dan jiwa yang sensitif terhadap dosa gitu. Jadi seorang bernama Muhammad bin Wasid, dia menulis surat kepada seorang laki-laki atau seseorang dari kawannya, saudaranya. Apa katanya? Amma ba'du fa in istata'ta an tabita hina tabit
wa anta naqiyul kaffi minad dami minad damil haram wa khamisul batni minat ta'amil haram khafifuz zahri minal malil haram faf'al fa in fa'alta fala sabila 'alaika innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Kata dia, dia nulis kepada saudaranya atau kawannya, ini stata'ata amma ba'du fa in, jika kamu sanggup atau bisa untuk malam memasuki, untuk malam bermalam gitu, ketika kamu bermalam atau mau tidur sedang wa anta naqiyun, sedang Anda itu harus, engkau itu harus bersih tapak tanganmu dari darah yang haram. Itu bersih dari darah yang haram. Yang kedua, artinya kalau bisa jangan sampai ada tangan ini mengganggu orang, melukai orang, atau juga jangan sampai tangan kita berlumuran dengan darah orang lain. Yang kedua, khamisul batni minat ta'amil haram. Kalau bisa juga perut kamu itu ketika malam itu kosong perutmu dari makanan-makanan haram. Artinya tak ada makanan yang haram yang masuk ke dalam perut. Khafifuz zahri minal malil haram. Kemudian ringan punggungmu dari harta yang haram. Artinya kita bagaimana memasuki waktu malam, mau tidur itu, kita tidak ada tanggung jawab mengambil harta orang yang haram gitu. Kalau itu bisa dilakukan, kata Muhammad bin Wasi', faf'al, lakukan. Fa in fa'alta, maka jika engkau telah melakukan itu, fala sabila alaik, maka tidak ada kesalahan dan dosa lagi untuk kamu. Innamas sabilu, sesungguhnya dosa itu adalah atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan mencari atau melakukan di muka bumi ini berbuat berbuat dosa di muka bumi dengan cara yang tidak baik. Nah, jadi ini ayat surah 42. Jadi bagaimana kita sensitif itu, jangan sampai orang terganggu kita tidak sadar. Apalagi kalau orang terganggu, orang dicaci maki, hak orang diambil, tapi kita justru atau nauzubillah orang itu merasa gembira melihat orang terganggu. Dia gembira melihat orang hartanya diambil, gembira melihat orang bersedih. Nah, ini berbahaya lagi. Jadi kalau Muhammad bin Wasi itu mengatakan bahwa harus sensitif. Yang kedua adalah dawam istifdaru hisabil qiyamah, selalu menghadirkan dalam diri kita, dalam jiwa kita tentang perhitungan hisab di hari kiamat. Karena bagaimanapun kita akan dihisab pada hari kiamat. Yang ketiga adalah dawam muhasabatin nafs, selalu introspeksi diri, ya. Kan kalau kita, Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi, introspeksi diri kamu sebelum kamu dihisab pada hari kiamat. Nah, kalau sudah sampai hari kiamat baru kita sadar bahwa kita banyak dosa, itu tentunya akan membuat kita akan merugi atau mungkin menjadi orang yang muflis. Yang keempat, ada muta'awil alal afwi, tidak mengandalkan kemaafan dari orang lain. Kan ada juga nanti kan bisa minta maaf atau nanti orang itu akan memaafkan. Tidak bisa. Kalau kita di dunia minta maaf, insya Allah mungkin lebih mudah. Tapi kalau sudah di akhirat, payah lagi gitu. Jadi kalau ada hak orang lain yang kita ambil, kalau ada orang yang kita sakiti, yang kita zolimi, itu cepat-cepat. Ya, ada saudara kita yang cepat-cepat minta maaf di dunia. Karena di akhirat nanti
tak lagi bisa minta maaf di akhirat. Nah, yang kelima, tazkuru qudratallahi alaik. Kamu selalu ingat kekuasaan Allah atasmu. Jadi kalau ada keinginan dari kita, dari saudara-saudara ya, ada seseorang yang punya keinginan untuk menzolimi seorang yang lain, maka ingat bahwa kekuasaan Allah. Bahwa apapun yang kita ambil dari orang lain, apapun yang orang yang kita pukul, orang yang kita zolimi, orang yang kita bully, yang dia kalah dan dia mungkin menderita gitu, orang itu sebenarnya di akhirat dia beruntung. Dan orang yang menzoliminya yang yang rugi pada akhirat nanti. Nah, inilah calon-calon orang yang orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah, yang ketujuh, muamalatul khalqi bil afwi was safi. Supaya terbebas dari iflas, dari kebangkrutan yang sebenarnya, di mana nanti ujungnya neraka gitu. Nauzubillahi min zalik, adalah muamalatul khalqi bil afwi was safa. Selalu berinteraksi, bergaul dengan manusia dengan sifat pemaaf dan lapang dada. Nih. Asa ayya'fuwallahu anna. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Fa innal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan yang akan diberikan Allah sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Di mana kalau kita suka memaafkan orang, maka Allah akan memaafkan kita. Dan kalau kita suka memaafkan orang, maka orang lain kan akan memaafkan kita juga. Kalau kita berlapang dada dengan orang lain, dengan kawan-kawan kita, dengan saudara-saudara kita, maka orang lain juga akan, saudara kita juga akan berlapang dada dengan kita. Nah, dalam surah An-Nur Allah katakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ingatlah, apakah kamu tidak suka Allah mengampunkan dosa kamu? Ya, jadi kalau kita kita diberikan kemaafan oleh orang lain, mau mendapatkan keampunan, dapatkan lapang dada dari orang lain, maka kita juga harus memaafkan dan berlapang dada terhadap saudara-saudara kita yang berbuat kesalahan kepada kita. Karena yakin bahwa kita ini manusia yang kita tidak maksum, tidak terbebas atau terjaga dari dosa. Kita pasti akan melakukan kesalahan, kadang kita mengambil hak orang, sengaja atau tidak. Ketika itu kita, kalau ada hak kita yang terambil oleh, kita maafkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, nanti insya Allah kalau kita ada kesalahan, orang juga akan memaafkan. Apalagi kalau kita tidak sadar. Kalau kita sadar, cepat-cepat minta maaf. Gitu. Itu bahasan tentang muflis. Ya, itu bahasan tentang bangkrut, al-muflis. Jadi kalau kita ingin bebas dari kebangkrutan pada hari kiamat nanti, maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang tadi yang berhubungan, terutama kali yang berhubungan dengan hak manusia. Tadi syatama, mencaci maki, ya, syatama hadza, mengambil hak orang lain, memukul orang lain, bahkan sampai juga membunuh gitu kan. Karena kita sekarang melihat ada orang yang dengan mudahnya membunuh orang. Apalagi kalau sudah punya keyakinan nanti orang tidak akan berani menantang, atau orang tak akan berani membuka permasalahannya, atau banyak-banyak karena masih sedang berkuasa atau sedang berteman dengan orang yang kuat, karena sedang kaya harta orang diambil. Kan banyak kita nih
ada hak-hak tanah-tanah masyarakat karena diambil, karena dia berkuasa, bisa saja dibawa ke pengadilan pun menang, karena yang dilawan orang yang tak punya duit. Tapi di akhirat nanti mereka akan menjadi orang yang beruntung. Untuk itu kembali kepada kita semua, mari kita jaga diri kita supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis. Jangan menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Untuk supaya jangan sampai bangkrut itu, maka usahakanlah tetap menjaga hal-hal yang baik dan melakukan hal-hal yang tadi yang bisa menyelamatkan kita dari kebangkrutan, dari iflas, atau menjadi orang muflis nanti di akhirat. Ya, jadi Rasulullah mengingatkan kita, intinya adalah jangan hanya perhatian kita kepada masalah dunia saja, tapi juga sampaikan pandangan kita dan keyakinan kita kepada muamalah akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dan kita termasuk orang yang bebas, orang yang selamat dari iflas atau selamat dari kebangkrutan baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di bidang kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.